Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita saat ini dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ayub 42 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan tertulis demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian firman Tuhan. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Apa kabar? Yakin? Bagi yang yakin berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kita harus meyakini bahwa kita akan selalu baik-baik saja, meskipun sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? It is good to be, it's okay to be not okay. Kan? Setuju? Oh, udah mulai parah. Mana ada begitu. It's okay to be not okay. Adalah okay untuk tidak oke saja. Kan begitu. Baik, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita adalah Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup melakukan. Kalau bicara tentang kesanggupan Tuhan, percayalah itu akan melampaui kesanggupanmu. Artinya kalau memikirkan tentang kuasa Tuhan, kesanggupan Tuhan, engkau akan tidak mampu. Jadi jangan coba-coba mengerti Tuhan, gak akan bisa Anda. Maka untuk masuk ke dalam statement Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, maka mulailah dari kesediaan hati untuk percaya. Itu dulu yang pertama. Maka jika ke situ ada 3 rumusan tentang kuasa Tuhan yang mesti engkau percayai. 3. Yang pertama, Tuhan itu adalah omnipresent. Apa omnipresent? Maha hadir. Tuhan itu adalah maha hadir. Artinya engkau harus mengimani bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia melampaui ruang dan waktu. Artinya Tuhan yang ada di gereja ini hari ini, itu juga Tuhan yang ada di rumahmu. Itu juga yang ada di kamar mandimu. Itu juga yang ada di rumah opungmu, di kampung dan seterusnya. Maka jangan engkau menghabiskan uangmu ratusan juta untuk nyari-nyari Tuhan di Yerusalem dan kau tinggalkan dia yang ada di kamar tidurmu. Sama. Tuhan yang ada di rumahmu itu juga yang ada di gereja ini hari ini. Jadi ingat, Tuhan itu adalah omnipresent, maha hadir. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Itu yang pertama, kau harus mengimani itu. Yang kedua, Tuhan itu adalah omnipotensia. Apa itu omnipotensia? Tuhan adalah maha mampu, tidak dibatasi dimensi kelemahan dan kekuatan. Maka jangan pernah bicara kelemahanmu dalam dimensi ketuhanan, sekaligus bicara kekuatanmu dalam dimensi kekuatanmu. Karena Tuhan itu omnipotensia, tidak dibatasi dimensi kelemahan dan kekuatan. Dia ada di luar istilah itu. Jadi kekuatan Tuhan itu di luar istilah kelemahan dan kekuatan manusia. Maka jika ada orang mulai mengukur-ngukur kekuatan Tuhan melalui dimensi kekuatan dan kelemahannya, dia salah mengimani Tuhan. Maka itu yang kedua, omnipotensia. Yang ketiga, apa yang disebut dengan omniscientia. Apa itu omniscientia? Tuhan itu adalah kuasa yang maha tahu. Tidak dibatasi indera dan rasionalitas berpikir. Artinya bahwa Tuhan itu keluar dan berada di luar apa yang kamu sebut sebagai batas-batas indrawi
dan batas-batas pemahaman rasionalmu. Tuhan itu tahu isi hatimu, setuju? Tuhan itu kau tahu bahwa kamu menyukai yang di sampingmu itu. Tuhan tahu loh. Tapi masalahnya Tuhan gak akan ngasih tahu dia. Itu kenapa sampai mati kau akan jadi secret admirer. Pemuja rahasia. Sampai suatu saat dia jatuh ke pelukan orang lain, terluka kau. Kau berharap Tuhan yang ngasih tahu dia. Gak akan. Justru kau harus tahu bahwa meskipun Tuhan tahu isi hatimu, tapi Tuhan tidak akan membantumu untuk mengungkapkannya ke orang. Tapi dia melampaui itu. Omniscientia. Yang tiga itulah dimensi. Maka masuk dalam hidup yang menghidupi rumusan iman itu tidak dimulai dari pengetahuan, saudara-saudara. Maka jangan berpikir engkau akan mengetahui omnipresent, omnipotensia, omniscientia dengan intelektualitasmu, pengetahuanmu akan Tuhan. Jangan pernah berpikir, tetapi mulailah dari kesediaan hatimu untuk mengimani Dia. Maka jika engkau mengimani Tuhan yang omnipresent, omnipotensia, omniscientia, maka Anda pelan-pelan akan mengerti bagaimana cara Tuhan itu berkarya dalam diri saudara. Itu yang saya coba pinjam dari istilahnya Anselmus yang berkata, Fides quaerens intellectum credo ut intelligam. Fides itu artinya iman, quaerens menuntun atau seeking, mencari, intellectum pengetahuan. Berarti iman menuntun atau mencari pengetahuan. Yang kemudian diselaraskan dengan credo ut intelligam. Bahwa ketika engkau mengaku dalam imanmu, maka pengakuan itu akan membentuk pemahaman akan apa yang engkau imani. Jadi pertama sekali percayalah kepada Tuhan. Dan pelan-pelan imanmu itu yang akan menuntun kamu mengetahui dan memahami seperti apa yang engkau percayai itu. Sehingga saya tidak akan pernah mau berdebat dengan siapapun dengan pikirannya. Maka jangan pernah coba berkata bahwa Tuhan yang kau pikirkan itulah Tuhan yang sejati. Bukan. Tapi Tuhan yang kau pikirkan itu bisa saja adalah manifestasi dari pikiran kamu sendiri akan kehidupan. Maka sekali lagi saudara, sehingga iman sejati adalah bukan sekadar percaya, tetapi kesediaan hati mempercayakan hidup kepada apa yang dipercayai itu. Itulah iman sejati. Mengapa? Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Itu topiknya. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Kita masuk ke konteks Ayub. Saudara, Ayub menyadari itu. Justru ketika ia tidak pernah mampu memahami rencana Tuhan dalam penderitaannya, dia menyadari itu. Tapi emangnya siapa yang mampu memahami rencana Tuhan? Teman-teman, siapa kau yang selalu bilang, pahamilah rencana Tuhan dalam hidupmu. Dari mana caranya? Bagaimana caramu bisa memahami rencana Tuhan? Bagaimana caramu bisa mengerti rencana Tuhan? Udahlah, jangan terlalu lebay bahwa tidak ada seorang pun manusia bisa mengerti rencana Tuhan. Jangan coba-coba berkata, mengertilah rencana Tuhan dalam hidupmu. Hebat kali kau. Rencanamu aja kadang kau gak ngerti. Ini rencana Tuhan. Dan kita suka kali ngomong itu, inilah rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Rencana yang terbaik mau. Kita selalu sok-sok mengatakan itu. Ini rencana Tuhan yang terbaik bagi keluargamu. Dari mana kau tahu? Ayolah, jangan terlalu naif seolah-olah kau mengerti Tuhan. Dan banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan kamu, mengertilah rencana Tuhan dalam hidupmu. Gimana caranya? Karena bagaimana mungkin setitik air bisa mengukur luasnya samudra? Bagaimana mungkin? Kan itu pertanyaan besarnya. Jadi jangan langsung cepat-cepat bilang ini rencana Tuhan. Apalagi kalau mangapuli, tahu mangapuli? Ibadah penghiburan, itu template sekali kan? Ibu, inilah rencana Tuhan yang terbaik bagi keluargamu. Suaminya mati, itu rencana Tuhan. Udah mati suaminya di situ nangis-nangis. Inang, jangan nangis lagi ya. Ini rencana Tuhan yang terbaik bagimu. Waduh. Ini kehendak Tuhan yang terbaik. Cari tahu dulu matinya kenapa. Si bapak itu pagi-pagi sarapannya vodka. Siang makan siangnya whisky. Malam makan malamnya brandy. Kalaupun gak ada uangnya pakai tuak. Tuaknya pun tua angsa. Tahu tua angsa? Kalau diminum gitu. Nah itu angsa lah itu namanya. Udah asam tak dinikmati.
Akhirnya lever lah dia, mati. Apakah itu rencana Tuhan? Jujur dulu, itu rencana Tuhan. Enak aja bilang rencana Tuhan. Terlalu cepat kita menyimpulkan ini rencana Tuhan. Ayolah, ada yang sakit di sini? Apakah itu rencana Tuhan membuat kamu sakit? Ayolah. Ada yang kecewa patah hati di sini? Ayo jangan cepat-cepat katakan ini rencana Tuhan. Emang Tuhan mau mematahkan hatimu? Ayolah. Jangan cepat-cepat mengatakan kegagalanmu itu adalah rencana Tuhan. Coba kita lihat. Teman-teman Ayub, bahkan Ayub sendiri mulai membangun pemahaman sendiri akan rencana Tuhan dalam penderitaan yang dia alami. Ayub menderita toh, kita tahu cerita Ayub. Saya nggak usah ulang lagi. Kita tahu betapa menderitanya Ayub. Dan kita tahu peristiwanya kenapa. Sehingga ada sahabat Ayub, entah itu namanya siapa, Elifas, Elihu, Bildad, Sofar, mengatakan, apa katanya? Teman-teman Ayub berkata, dia menderita karena salah Ayub. Itu yang pertama. Kamu menderita kenapa? Oh Tuhan itu besar, itu pasti salahmu. Kita lihat semua. Sementara Ayub sendiri berpikir itu siapa? Dia benar, Tuhan yang salah. Ayub loh. Aku itu benar dari lahirku, kenapa aku mengalami ini? Berarti Tuhan yang bersalah. Ini yang menjadi diskursus, menjadi diskusi di kitab Ayub. Coba lihat, mulai dari peristiwa Ayub menderita, dan dari pasal 3 sampai pasal selanjutnya utamanya ayat 39, itu diskusi tentang siapa yang salah. Seperti yang di TikTok itu, entah siapa yang salah yang itu. Coba cek. Itu bicara tentang siapa yang salah. Teman-teman Ayub yang sok rohani itu ngomong Ayub yang berdosa, bersalah. Sementara Ayub yang merasa diri benar itu berkata, Tuhanlah yang salah. Kitalah itu. Seringkali kamu sibuk memikirkan siapa yang salah dalam hidupmu. Jangan salah. Kamu sakit, kamu cari tahu siapa yang salah. Aku gak melakukan apa-apa Tuhan. Tapi aku kok merasakan penderitaan macam begini? Ayolah. Ini salahmu atau salah siapa? Ini yang mau kita lihat. Jangan cepat-cepat begitu. Maka jika kita lihat dan semua isi kitab Ayub dari pasal 3 sampai 39 yang saya sebutkan tadi, membangun dan mempertentangkan pemahaman dan respon atas penderitaan itu. Salah manusia atau salah Tuhan? Ayolah, kalau kamu sakit salahmu atau salah Tuhan? Salah sendiri. Ayub, itu teman-teman Ayub lah itu. Salah Tuhan, Ayub lah itu. Terus apa yang terjadi? Mari kita lihat ayat pasal 40 sampai 41. Disitulah Tuhan sendiri yang menyingkapkan rahasia dan misteri penderitaan itu. Bahwa jangan coba-coba menyalahkan keadaan, menyalahkan diri atau bahkan menyalahkan Tuhan. Ini bukan tentang siapa yang salah. Bukan. Ini bukan tentang mengapa ini harus terjadi. Bukan. Ini tentang ketika engkau menderita, kemanakah penderitaan itu membawamu. Itulah iman. Jadi bukan tentang kenapa engkau miskin, tapi ketika engkau miskin, kemanakah kemiskinan itu membawamu. Bukan tentang kenapa engkau patah hati, tapi ketika engkau patah hati, kemana patah hati itu membawamu. Bukan berarti ketika engkau sakit, kenapa engkau sakit sih? Bukan. Ketika engkau sakit, kemanakah sakit itu membawa kamu. Saya selalu tanya ini. Kalau engkau lagi makan malam, tiba-tiba lagi asik makan malamnya, tiba-tiba listrik mati, apa yang kau lakukan? Maki-maki PLN kan? Udah tahu aku lagi makan, di PLN gimana sudah? Ya ada yang begitu, PLN dimaki-maki. Seharusnya apa yang harus kita lakukan? Ngambil lilin. Kalaupun lampu emergensi kan begitu. Ambil. Kau nyalakan dulu, kau mau maki-maki PLN setelahnya terserah kau lah. Tapi intinya ketika lampu tiba-tiba mati, seharusnya yang kau ambil adalah emergensi itu. Akhirnya kegelapan membawamu kepada terang. Bukan mencari tahu kenapa lampu itu mati. Paham maksudnya? Itu maksudnya di sini. Maka bahwa dalam dimensi hidup kita tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Anda bacalah itu, pasal 40 sampai 41.
Ngapain kau sibuk menyimpulkan kapan kau menderita? Yang perlu kau simpulkan adalah bahwa ketika kau menderita, pastikan bahwa kau itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Itu intinya. Jadi kalau kamu batuk, katakan, Tuhan, aku terbatas. Selesai. Kalau kamu lagi flu, katakan, aku terbatas. Selesai. Maka jika kau terbatas, apa yang harus kau lakukan? Meleburlah dalam ketidakterbatasan Tuhan. Itu kuncinya. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, otak kita tidak bisa mengerti itu, tetapi hidup kita seburuk apapun akan bisa mengalami itu. Saya selalu katakan itu, bahwa otakmu tidak akan pernah bisa mengerti kuasa Tuhan, tapi seburuk apapun hidupmu itu sudah cukup untuk mengalami kuasa Tuhan. Siapapun kamu, seburuk apapun hidupmu itu sudah cukup untuk mengalami Tuhan. Ada di sini yang mengalami Tuhan? Makanya saya selalu bilang, apalagi anak-anak muda ini kan, dia selalu berpikir yang di pikirannya itulah kuasa Tuhan, belum tentu. Tapi ketika kau mengalami kuasa Tuhan, di situ kau alami meskipun kau sakit, ada sukacita yang lebih besar dari rasa sakit itu. Dan semua orang bisa melakukan itu harusnya, ketika dia bersedia mengalami Tuhan. Dan itu yang membuat Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Itulah perikop ini. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Bayangkan seorang Ayub menyesal mengatakan itu. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan dari situlah muncul statement of faith ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam dirimu meskipun engkau gagal dalam sekolahmu. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam dirimu meskipun rumah tanggamu gagal. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam dirimu meskipun rumah tanggamu gagal. Meskipun tubuhmu gagal. Meskipun dunia berkata kamu gagal. Seperti itu konsepnya. Sehingga memahami penderitaan dalam dimensi iman itu sebagaimana yang Yesus sebut di Yohanes 9 ayat 3 ketika ada orang buta. Murid-murid datang, itu buta kenapa? Dosa opungnya kah? Dosa bapaknya kah? Terus apa kata Yesus? Bukan dosa siapa-siapa. Bukan dosa siapa-siapa. Orang buta sejak lahir bukan dosa siapa-siapa. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Itu intinya. Maka saudaraku, hal itu yang membawa kita masuk ke dalam iman yang realistis dan berpengharapan itu. Kita harus tahu di situ bahwa biarlah hidup kita ini misteri sehingga kamu punya kesadaran menyerahkan hidup kepada Tuhan. Biarlah kamu tetap tidak tahu kamu di masa depan nikahnya sama siapa. Coba dulu bayangkan perempuan, laki-laki yang di samping kiri kananmu itu, kalau dia jadi jodohmu di masa depan. Apa doamu? Tuhan, jauhkanlah cawan ini dari hadapanku. Ayolah. Biarlah jodohmu tetap misteri sehingga engkau tetap menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dalam hal itu. Itu dong. Iya kan? Seperti itu memahaminya. Itu kenapa saya harus katakan bahwa dalam uncertainty of your life, kan gitu kan? Ya, jadi dalam kehidupanmu yang tidak pasti itulah sadari ada kepastian Tuhan. Tapi kan manusia kan selalu berpikir bahwa yang dipikirannya itulah kuasa Tuhan. Sehingga manusia hari ini dalam sakitnya akan menjadi pemburu-pemburu mukjizat. Ya kan? Pemburu mukjizat. Dia sakit, dia ke dokter A gak sembuh. Second opinion, third opinion dan seterusnya. Gak sembuh 4 dokter, dia cari pendeta. Tapi bukan pendeta Frankie. Kenapa? Karena dia pendeta HKBP. Doanya tidak manjur. Ayolah. Pernahkah kalian bawa kamu yang sakit ke pendeta HKBP? Doakan kami. Oh enggak, kejar-kejarnya pendeta yang itu. Kenapa? Karena engkau menganggap kuasa Tuhan itu terikat oleh orang. Seharusnya meskipun sakitmu tidak sembuh-sembuh, sadarilah dalam sakitmu itu Tuhan harus menyatakan pekerjaannya. Kan ini yang mau kita lihat. Kenapa? Karena dalam rasa sakit sekalipun kebaikan Tuhan itu mesti engkau alami.
Ayo kita baca Roma 8 ayat 28. Ini sering kau katakan. Bolehkah kita baca bersama-sama? Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama, sudah? 1, 2, 3. Oke, itu bukan pikiranmu ya. Itu rencana Tuhan itu sendiri. Coba dulu, apa yang kau inginkan? Itu kenapa selalu berpikir, apa doa dari tukang ojek payung dengan tukang es keliling? Ayolah. Di waktu yang bersamaan mereka berdoa, apa doa tukang es keliling dengan tukang ojek payung? Yes, tukang ojek payung akan berkata, Tuhan turunkan hujan. Kemudian tukang es keliling akan berkata, Tuhan jangan turunkan hujan. Doa yang mana yang harus Tuhan dengar? Ayo, doa siapa? Ya, makanya aku bilang kalau ini cewek-cewek ini jangan pernah nangis-nangis kau gara-gara dipatahkan cowok ya. Aku patah hati, aku disakiti. Percayalah, dalam rasa sakitmu, air matamu itu ada laki-laki di tempat lain yang berkata, terima kasih Tuhan engkau mengabulkan doaku. Ternyata dia menghendakimu jadi miliknya. Setiap saat dia berdoa, Tuhan putuskan mereka, Tuhan biarkan pacarnya mengkhianatinya. Gitu. Setuju enggak? Enggak ya? Setujulah. Kan itu maksud saya. Coba bayangkan, doa mana yang Tuhan dengarkan? Intinya, hujan atau panas, pekerjaan-pekerjaan Allah mesti ternyatakan dalam diri tukang es dan tukang ojek payung itu. Itu yang harus kamu pahami. Dan disitulah kuasa Tuhan itu bekerja. Kenapa? Kalau Tuhan mau kan diturunkan hujan itu. Bayangkan coba, kalau Tuhan mau dihentikan juga hujan itu, lah kan suka-sukanya. Kalau Tuhan mau disembuhkan engkau, tapi kenapa enggak sembuh? Bukan karena kamu kurang iman. Jangan terpengaruh dengan itu, karena sembuh atau tidak sembuh, kau pasti mati juga. Pasti mati juga cepat atau lambat. Jangan terpengaruh dengan itu. Tapi katakanlah, aku memang butuh sembuh ya Tuhan. Tapi jikapun engkau tidak menyembuhkanku, izinkan pekerjaanmu tetap terjadi dalam diriku. Itu doanya. Ayub disadarkan tentang itu. Ayolah Ayub, kan begitu. Mungkin kau terlihat benar, tapi kau salah Ayub. Memahami bagaimana saya berkarya atas penderitaan kamu. Kalau saya mau kan bisa saya angkat sakitmu, tapi saya kenapa harus saya biarkan begini? Biar kau menyadari betapa kecilnya engkau di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya selalu katakan, sekuat apapun kita menghendaki sesuatu terjadi, jika Tuhan tidak mau itu tidak akan terjadi. Dan sekuat apapun kita menolak sesuatu terjadi, jika Tuhan mau itu pasti terjadi. Pasti. Frankie tidak pernah mau jadi pendeta. Tapi dipendetakan saya. Saya gak bisa tolak. Bisakah Frankie tolak? Bisa harusnya. Tapi entah kenapa saya gak bisa nolak pada saat itu. Banyak terjadi hal seperti itu. Suatu saat Anda tidak akan pernah bisa menolak sesuatu terjadi dalam dirimu. Apa yang kau katakan? Apa yang akan kau persaksikan? Disitulah kau yakinkan kuasa Tuhan itu lebih besar dari situ semua. Anda selalu ngomong, kuasa Tuhan lebih besar dari masalahku. Benar gak sih? Karena masalah itu sama aja. Yang membedakan adalah karakter orang yang menghadapinya. Karena bagi orang yang kena flu bisa saja dia merasa sudah kena kanker stadium 4. Apalagi generasi muda sekarang, batuk-batuk dikit sudah diurus surat kesehatan dokter. Bolos dia 2 hari sekolah. Dulu aku ingat waktu saya kecil di kampung.
Panas sedikit malas-malasan ditendang saya sama mama saya. Pergi kau. Baru panas sedikit sudah manja kau katanya. Ada orang yang kanker stadium 4 tapi dia merasa hanya sedang flu saja. Tapi ada orang yang flu tapi dia merasa sudah kena kanker stadium 4. Itu tentang karakter. Di manakah kuasa Tuhan itu? Maka saudara, kehidupan bisa menjatuhkanmu, setuju? Tapi orang yang percaya kuasa Tuhan, dia akan berkata, aku akan selalu bangkit. Jatuhkan saya dunia, bangkit lagi saya. Jatuhkan saya dunia, bangkit lagi saya. Jatuhkan saya dunia, bangkit lagi saya. Seperti itu. Seperti itu. Itu kenapa saya selalu salut dengan pedagang. Ada pedagang di sini, apalagi perengge-rengge, salut saya. Kenapa? Hari ini dia rugi, dia percaya besok dia akan untung. Mana ada di sini pedagang rugi sekali langsung mengundurkan diri? Saya mau resign, saya mau jadi politisi katanya, ada. Tiba-tiba perengge-rengge jadi menteri aja dia. Rugi sekali, besok dia nggak berdagang, enggak. Rugi juga dia besoknya, tapi dia tak berdagang karena dia percaya jika Tuhan mau besok dia pasti akan beruntung. Tapi meskipun hari ini saya rugi, saya tahu bagaimana pekerjaan Allah itu berkuasa atas saya. Maka sekali lagi biarlah hidup kita penuh misteri agar kita berani percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan ya. Biarlah hidup kita tetap misteri sebab Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Oke anak muda ya, jangan pikir hidupmu gagal gara-gara kau gak masuk perguruan tinggi negeri. Saya selalu komplain ke gereja yang selalu memberi apresiasi kepada orang-orang yang lulus di perguruan tinggi negeri. Seolah-olah kami yang kuliah di luar negeri ini, saya ini kuliahnya di luar negeri terus saya. Kalian pikir jangan sepele Anda. Swasta. Gak pernah di negeri saya. Tapi saya bersaksi saya sudah pernah menguji orang-orang yang kuliah di Universitas Indonesia itu yang bagus-bagus itu. Saya sombong di situ. Saya luar negeri, yo bagus. Saya sudah ngetes Anda. Jangan pikir kalau kamu tidak lulus universitas negeri hidupmu sudah selesai. Belum. Itu kan selalu saya bilang dulu, jangan langsung patah hati kalau IP-mu 2,6, 2,5. Peluangmu jadi presiden lebih tinggi dari 4,0 IP-nya. Iyalah, ya kan ada setuju gak itu? Ada orang ya IP-nya 4,0, ya ujung-ujungnya jadi dosen dia, peneliti dan seterusnya. Tapi ada orang IP-nya 2,0, dia ngelamar kerja gak bisa, daftar ASN gak bisa, ditolak karena 2,75 IP-nya kan. Di perusahaan syaratnya 3,0, akhirnya dia gabung partai politik. Partai politik kan gak nanya IP-nya berapa, gabung aja dia. Oke, 5 tahun kemudian nyalek dia, anggota DPR dia. Beberapa tahun kemudian dia ikut pilkada, jadi gubernur dia. 2,0 IP-nya, dia gaji engkau yang IP-nya 4,0. Mantap kan? Maka pertahankan IP-mu jangan lewat dari 2,0. Itu realita. Oke, kita jangan masuk ke aspek negatifnya, tapi ada aspek positifnya. Bahwa kuasa Tuhan bisa mengubahkan orang yang dianggap gagal itu menjadi sebuah keberhasilan di masa depan. Maka saya selalu katakan orang-orang suci akan hilang oleh waktu pada masanya. Tapi orang-orang berdosa akan selalu punya masa depan untuk bertobat. Di situ kuasa Tuhan. Dan ini yang dibeberkan. Maka mulai saat ini menyesallah engkau menyalahkan kondisi. Menyesallah engkau untuk menyalahkan diri. Dan menyesallah engkau untuk menyalahkan Tuhan. Dan katakan kuasamu akan selalu bekerja dalam diri saya. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya harus berkata begitu? Sebab Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.